Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Temuan kerangka manusia di pekarangan rumah warga di Purwokerto Selatan, Banyumas kembali bertambah menjadi 4 kerangka setelah 3 kerangka baru ditemukan. Tanggapi cuitan mimpi SBY bertemu Megawati, PDI Perjuangan tidak menepis kemungkinan dua partai itu berkoalisi pada Pilpres 2024. Polda Jawa Tengah terus memburu pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kali ini sebanyak 13 orang ditangkap. Kita ke informasi selanjutnya. Polda Jawa Tengah terus menggencarkan penindakan terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Kali ini polisi kembali menangkap 13 orang tersangka dengan jumlah korban sebanyak 32 orang. Dalam pekan kedua bulan Juni, Polda Jateng kembali menangkap sebanyak 13 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang dengan jumlah korban mencapai 32 orang. Tersangka terdiri dari direktur perusahaan pengerah ilegal serta perorangan. Dengan demikian, jumlah korban bertambah dari 1.305 menjadi 1.337 orang. Sementara total tersangka ditangkap sebanyak 46 orang dan 16 orang diantaranya dari perusahaan atau badan usaha. Sementara 30 tersangka lainnya berasal dari perseorangan seperti makelar, broker, atau sebagai jasa yang mengantarkan ke luar negeri. Total jadi dapat saya sebutkan pada pekan kedua atau minggu kedua untuk laporan polisi yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah sebanyak 39 laporan polisi, tersangkanya berjumlah 46 dan korbannya sebanyak 1.337. Mereka merekrut bisa menjadi makelar atau broker dari perusahaan yang ada di Jakarta, atau bisa juga menjadi membawa pekerja migran yang ada di Jawa Tengah ke luar negeri langsung. Nah, ini tersangka-tersangka yang ada di sini ada sebagai direktur, ada juga sebagai perseorangan yang sudah kita ungkap. Selain tidak memiliki izin dalam penempatan, para tersangka juga menggunakan visa wisata dan visa kunjungan bagi para calon pekerja migran. Waktu berangkat ke Jepang visanya apa? Visa kunjungan. Oh, visa kunjungan. Ya, katanya mau diantar sampai ke Jepang, sampai perusahaan, sampai tempat kerja, sampai asrama. Ya, ternyata saya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dilepas sendiri, Pak. Salah satu tersangka mengaku hanya memproses sesuai rekomendasi agensi dan kerabat yang sudah pernah menggunakan jasanya. Saya, walaupun saya membantu 1-2 pribadi atas dasar permintaan dari agensi ataupun majikan, ya, tapi yang saya yang saya utamakan itu adalah nurani. Saya bisa membantu mereka, saya tidak mencari mereka, tidak mengiming-imingi gaji mereka, bahkan mereka sendiri yang datang ke rumah saya itu direkomendasi sama saudara-saudaranya, sama agensi, tinggal saya memproses gitu. Sebelumnya, Polda Jateng telah mengungkap 26 kasus dengan 33 tersangka. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sungai Pendo dan sumur warga di Kudus tercemar akibat limbah pabrik. Akibatnya banyak ikan mati dan kesehatan warga terganggu. Anak Sungai Pendo di Desa Mejobo, Kudus tercemar. Kondisi airnya sangat tidak layak dengan warna kebiruan, berbuih dan bau menyengat. Dampaknya banyak ikan yang dipelihara warga mati. Pencemaran sungai sudah berlangsung lama, hanya saja pencemaran tidak berlangsung secara terus-menerus. Sangat berbau sekali, sangat berbau. Saya di sini ini air limbah ini, wah puluhan tahun ini air limbah ini. Memang ya yang pihak-pihak yang terkait, saya ya minta mohon supaya supaya air ini bisa tidak mencemari lingkungan, dan ikan-ikan ini kan sudah dibudidayakan
koi, lele, dan nila. Sudah kita melaporkan ke aparat desa juga sudah melakukan tindakan semampunya, tapi kenyataannya limbah yang berupa warna hitam pekat masih saja lewat di aliran sungai Kalibandi. Warga menduga pencemaran sungai akibat limbah pabrik yang dibuang di sungai. Warga berharap dinas terkait turun tangan. Arif Nur melaporkan dari Kudus. PDI Perjuangan menanggapi positif mimpi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan bukan mustahil SBY dan Megawati bertemu untuk berkoalisi pada Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya SBY menuliskan mimpinya bertemu Megawati dan Jokowi lalu naik kereta pulang ke kampung asal masing-masing. Cuitan mimpi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melalui media sosial Twitter mendapat tanggapan positif dari PDI Perjuangan. Cuitan itu bisa dianggap sebagai kebutuhan SBY untuk bertemu dengan Megawati Soekarnoputri dengan dijembatani Presiden Joko Widodo. Namun bisa juga mimpi itu sebagai sinyal kesiapan Demokrat untuk bergabung mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai mencanangkan imunisasi polio secara nasional di Klaten Rabu sore mengatakan bukan hal mustahil SBY dan Mega bertemu. Puan pun mengakui pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di GBK hari Minggu lalu menjadi awal penjajakan berkoalisi di pemilu 2024. Ya, saya berharap bahwa semua pemimpin itu nantinya bisa guyup, adem, kemudian bersama-sama memberikan sumbangsi pemikiran-pemikirannya untuk bisa membangun bangsa dan negara. Akan menjembatani? Ya apalah saya sampai menjembatani Ibu Mega dan Pak SBY, tapi yang saya bisa sampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Bahwa apa kemungkinan Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi Pak dengan PDIP? Ya bisa saja kan, itu sekarang semuanya sedang kita jajaki. Cuitan mimpi SBY muncul setelah putranya AHY bertemu dengan Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri. Banyak pihak yang menduga kedua partai yang selama ini selalu berseberangan berpotensi besar berkoalisi pada Pilpres 2024. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. KPU Kabupaten Brebes menetapkan daftar pemilih tetap yang akan mencoblos pada pemilu tahun 2024 mendatang. DPT kali ini menurun jika dibandingkan DPT tahun 2019 lalu. Penetapan DPT Pemilu 2024 dilakukan melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU Brebes Rabu malam. Perwakilan partai politik dan tokoh masyarakat ikut hadir. Pada pemilu 2024, jumlah pemilih tetap mencapai 1,5 juta lebih pemilih. Jumlah ini menurut Ketua KPU menurun sekitar 2.700 lebih pemilih dibandingkan dengan DPT tahun 2019 karena berbagai faktor, seperti meninggal dunia, pindah domisili, atau data ganda. Kita tetapkan hari ini ada 1.511.717 pemilih yang terdiri dari laki-laki 764.919, kemudian perempuan 746.798. Ini jika dibandingkan dengan TPS sampai kemarin ada